Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancen oye. Anak yang nakal. Digranat! Ya, gue kena ghosting. Salah sendiri. Saatnya kau Pakai simpati buat nonton, musik, game, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Gunadarma, Coloring the Global Future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Haus. Ada kelapa. Bukan, itu kepala. Nah, ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya. ini aja. Kelapa muda gercep. Jus baru. Rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep. Granulanya cepat larut. Seger. Cil habis. Just Jus kelapa muda. Gercep banget. Minum Just Juice, fun terus. Jus rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real. Dari Wingswood. Maxim tapi nggak maksimum. Bantu recharge dengan Maison Coco Boost. Dari kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit. Maison Coco Boost bikin lo on terus. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Jangan biarkan siang Anda berlalu begitu saja. Isi dengan berita terpercaya. Mulai dari kabar penting dalam negeri hingga peristiwa yang menjadi sorotan dunia. Karena siang hari adalah waktu yang tepat untuk menambah asupan informasi bernilai. Kompas Siang. Setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV. Didukung oleh Saudara, deal Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepakat kasih tarif barang asal Indonesia yang akan masuk ke Amerika Serikat sebesar 19%. Ini lebih rendah dari ancaman pertama yaitu 32%, bahkan lebih kecil dari Vietnam. Trump bilang sudah sepakat dengan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai gantinya ada kesepakatan yang menguntungkan AS. Trump akan mendapat akses penuh ke Indonesia yang sebelumnya tidak pernah tercapai. Barang asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia tidak dikenakan tarif impor alias 0%. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart. And we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full access into Indonesia. And we have a couple of those deals that are going to be announced. India basically is working along that same line. We're going to have access into India. And you have to understand, we had no access into any of these countries. Our people couldn't go in. And now we're getting access because of what we're doing with the tariffs. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bilang pertemuannya dengan delegasi Amerika Serikat terakhir hanya sekedar melengkapi dokumen. Indonesia sepakat akan membeli komoditas dari Donald Trump.
kemarin melengkapi dokumen saja, karena yang kita tawarkan sudah melebihi daripada trade deficit. Bisa dijelaskan kembali Pak tawaran kita, Pak? Poin-poin penting tawaran kita. Nah, tawaran kita kan pertama tentu istilah Presiden pakpok. Jadi kita defisit 19 billion, kita beli barang dari dia 34 billion. Dagang, energi kita beli 15 billion, agriculture 4,5. Itu sebetulnya sudah selesai. Tapi kita ada investasi untuk blue ammonia oleh Indorama. Berikutnya Saudara, Ketua Dewan Penasehat Kadin sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto yaitu Hashim Joyo Hadikusumo bilang Indonesia tidak pernah bersikap konfrontatif terhadap tekanan asing. Pak Prabowo sifatnya bukan konfrontatif. Ya. Pak Prabowo selalu cari solusi untuk kesepakatan. Ya. So masing-masing harus kompromi. Ya, Pak Prabowo orangnya yang bersedia kompromi. Saya kira sikap kompromi win-win. Kalau sudah ada kesepakatan, dua-duanya senang, dua-duanya pun. Jangan ada kesepakatan di mana satu puas, yang satu dendam. Ya harus merangkul. Lantas apa dampaknya bagi Indonesia dan apa interpretasi atas pernyataan Trump bagi Indonesia? Kompas Bisnis akan tanya ke Kepala Ekonom BCA David Sumual. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi Mbak Okta. Pak David, pengumuman tarif 19% masih baru banget nih. Ini lebih rendah dari Vietnam 20%, bahkan jauh lebih kecil dari ancaman yang pertama 32% buat Indonesia. Jadi siapa yang selamat Pak? Ya ini good news sebenarnya ya, karena kan kita tadinya 32% Mbak Okta ya. Ini kan berarti dikurangi 13%. Dan di emerging market mungkin kita yang terendah sekarang salah satu ya. Kalau kita lihat Filipina juga rendah 20, 25, Malaysia 25, Vietnam 20%, ya kita bisa lebih rendah, dapat 20%. Dan ini memang kerja-kerja yang kita lakukan itu lumayan efektif ya. Kita sampai melakukan juga high level meeting ya dengan Presiden Trump langsung, Pak Prabowo. Ini juga kita apresiasi. Dan juga mungkin ada deal-deal lain dan juga negosiasi lain ya dari pebisnis-pebisnis kita, sehingga juga akhirnya kita masih ada akses ke pasar Amerika Serikat dengan tarif yang relatif lebih murah lah dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan terutama yang kita khawatir ini kan yang terkait dengan yang labor intensif ya, yang seperti saya katakan beberapa waktu lalu. Kita khawatir kalau yang labor intensif ini tarifnya lebih mahal dari negara-negara pesaing ya. Kalau tarif lebih mahal tentunya produk kita sulit bersaing di Amerika Serikat, dan ini tentu akan mengganggu daya beli pekerja kita juga yang bekerja di sektor-sektor yang labor intensif tersebut, Mbak Okta. Oke, ini bisa jadi dikatakan sebagai good news. Tapi Pak, ini kalau kita melihat kan kalau dari Amerika Serikat ke sini itu 0%. Ini gimana nih Pak? Ya sebenarnya negara-negara lain akan ditekan Amerika Serikat ke arah 0% semuanya sebenarnya. Dan seperti Vietnam kan sebenarnya juga produk-produk Amerika Serikat itu 0% ya, dealnya dengan Vietnam misalnya. Dan tentu ini menjadi persoalan misalnya buat negara-negara yang sudah invest ke Indonesia misalnya. Banyak produk ya dari negara Tiongkok, misalnya dari Korea, produk-produk elektronik ya. Ini tentu akan mendapatkan persaingan keras dari produk-produk Amerika yang bisa masuk langsung ke Indonesia tentunya. Dan ini tentunya kita akan melihat ya apakah nanti negara-negara lain yang invest ke Indonesia produk-produknya bisa bersaing dengan produk-produk Amerika Serikat. Kalau ada perbedaan tentu mereka akan mengeluh juga tentunya, karena tanpa membuat pabrik di Indonesia Amerika bisa masuk produk-produknya ke Indonesia. Nah ini yang kita harus pikirkan juga mungkin ke depan, bagaimana menarik investor Amerika juga pada akhirnya bisa invest juga ke Indonesia, karena kan sudah dikasih tarif 0 ya sebenarnya dan full akses ke market Indonesia. Oke, jangan coba. Kalau dari sisi surplus perdagangannya sebenarnya ini hanya trade diversion aja. Jadi tadinya kita import dari migas misalnya atau pesawat atau gandum misalnya dari negara-negara lain. Nah ini sekarang kita alihkan ke Amerika Serikat. Jadi dari sisi neraca dagang sebenarnya tidak berubah, tapi yang kita inginkan sebenarnya lebih banyak lagi produk kita yang masuk ke pasar Amerika karena tarif kita bisa lebih rendah dari negara-negara yang lain.
Mbak Okta. Oke, itu jadi catatan juga nih bagi pemerintah untuk memikirkan jangan sampai mereka cuma kirim barang aja tapi juga bisa menarik investasi langsung di dalam negeri. Betul. Pak David, kita sedikit mundur ke pertanyaan basic. Jadi sebenarnya tarif baru ini naik dari tarif yang sudah berlaku yaitu Generalized System of Preference alias GSP kan dari 0 ke 19% itu? Ya dulu memang banyak negara-negara emerging, negara berkembang yang mendapatkan fasilitas GSP. Generalized System Preference. Ini semacam fasilitas untuk masuk ke pasar Amerika dengan tarif rendah atau bahkan zero ya. Tapi ini sebenarnya sudah banyak perubahan dan banyak negara yang sudah tidak dapat akses itu lagi. Contohnya Indonesia sebenarnya sejak akhir 2020 itu kita sudah berakhir fasilitas GSP-nya dan ini sekarang sebenarnya dalam masa perundingan ya dalam 2-3 tahun terakhir ini dan kita belum mencapai kesepakatan karena belum disetujui oleh parlemennya dari Kongresnya Amerika Serikat ya. Jadi dari DPR-nya Amerika Serikat belum disetujui sampai sekarang. Nah, ini keburu Trump menerapkan tarif ya ke banyak negara. Jadi sebenarnya GSP itu sekarang notabene sebenarnya sudah tidak berlaku karena semua negara juga sudah diberikan tarif ya oleh Trump ya saat ini ya. Oke, Pak David, kalau kita kembali ke yang awal tadi, kalau misalnya barang-barang kita bisa dikatakan karena tadi tarifnya lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara pesaingnya lagi dan bisa lebih bersaing gitu di Amerika Serikat. Nah, apa kabar surplus dagang kita nanti, Pak? Ya, jadi kita berharap sebenarnya lebih banyak lagi produk-produk kita ya karena tarifnya kan bisa lebih rendah dari negara lain walaupun marginnya nggak besar ya antara 1-10%, tapi itu tetap signifikan lah buat pengusaha untuk meraih akses dan market share ya pangsa pasar di Amerika Serikat ya. Kalau dari sisi surplus ya saya bilang tadi sebenarnya ini hanya import kan kita akan jauh lebih besar dari Amerika Serikat tentunya ya untuk produk-produk tertentu yang kita sudah komit untuk beli dari Amerika Serikat kan disebutkan oleh Pak Airlangga misalnya terkait dengan migas, gandum ya. Itu kan kita akan import lebih banyak. Tapi ini lebih kepada trade diversion. Jadi mungkin akan berpengaruh ke negara-negara yang biasa kita import barangnya sebelumnya. Misalnya tadi gandum, misalnya dari Australia, atau dari Amerika Latin, atau misalnya produk-produk lain, pesawat. Nah itu hanya beralih aja sebenarnya. Jadi yang kita inginkan justru karena kita ada akses dengan tarif yang relatif lebih rendah, harapannya untuk yang labor intensif ini kita bisa lebih kuat lagi ekspornya ke Amerika Serikat, mengambil pangsa dari negara-negara lain yang tarifnya lebih tinggi ya. Itu yang kita harapkan. Sambilan juga produk-produk lain nih, diversifikasi produk-produk ekspor kita yang bisa lebih banyak lagi selain yang sudah tradisional seperti perikanan, furniture, tekstil dan alas kaki ini yang tradisional yang memang labor intensif. Kita juga perlu memikirkan produk-produk lain, Mbak Okta. Oke, bisa dipikirkan soal bagaimana mengekspansi pasar jadi tidak bergantung ke pasar Amerika saja. Pak David, yang menarik, Trump bilang Amerika dapat akses penuh. Apa sih Pak ini maknanya? Ya ini retorika aja sebenarnya. Retorika dari Trump ya. Ini biasa kan kita lihat dari surat-suratnya, dari pernyataannya memang gaya berbicaranya seperti itu. Jadi sebenarnya ya artinya ya produk-produk Amerika Serikat sekarang bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Tapi negara lain harusnya bisa mendapatkan juga keuntungan karena mereka sudah berinvestasi juga di Indonesia kan produk-produknya. Harusnya harganya juga bisa bersaing dengan produk-produk Amerika Serikat walaupun diberikan tarif 0% kan ya. Jadi tetap saja mereka harus bersaing dengan produk-produk lain. Dan sambilan juga sebenarnya yang kita pinginkan sebenarnya dari Amerika itu juga sebenarnya investasi ya. Kita berharap ada investasi juga karena mereka juga kan sudah dapat akses pasar ya ke Indonesia. Oke, jangan cuma soal tarif aja Pak ya, tapi harus bisa investasi juga dong di Indonesia. Oke, Pak David, Trump juga bilang Indonesia ini sangat kuat dalam urusan tembaga. Meskipun kita bisa dikatakan bukan pemasok utama ya Pak, mungkin bisa kalah gitu dengan Chili maupun juga Kanada. Nah, tapi kita juga punya Freeport. Apa maknanya Pak? Ya ini sebenarnya kita ya salah satu produsen terbesar tembaga ya, selain Chili, Peru ya. Tapi memang kita kan berharap ke arah downstreamingnya. Jadi berharap dari Amerika itu juga masuk ke hilir ya. Jadi bukan hanya di hulunya. Nah ini sebenarnya kan dari pemerintahan sebelumnya Presiden Joko Widodo dilanjutkan oleh Presiden Prabowo ingin juga
melakukan hilirisasi kan terhadap 28 komoditas kita ya, termasuk tembaga ini. Jadi kita berharap nanti turunan-turunan tembaga ini kan produk akhirnya banyak sekali ya, mulai dari elektronik, kabel dan seterusnya, ini juga bisa invest di Indonesia juga, bukan hanya dari sisi bahan mentahnya tembaga saja ya. Jadi kita juga berharap juga produk-produk mineral yang lain ini banyak yang belum tereksplor sebenarnya di Indonesia ini. Yang saya tahu banyak cadangan rare earth kita juga yang belum tereksplor di Sumatera, di pulau-pulau lain. Ini juga bisa ada investor yang masuk juga, karena ini biaya investasi besar sekali ya, yang membutuhkan investasi yang signifikan dari negara-negara yang punya modal besar ya, termasuk dari Amerika Serikat. Oke, ini juga perlu diperhatikan bagi pemerintah. Jadi PR tidak hanya berhenti soal bagaimana deal tarifnya bisa lebih rendah, tapi juga tadi bagaimana memperluas pasar, tidak hanya bergantung ke Amerika Serikat saja, tapi juga tadi penguatan dari sisi ekspor kita ke Amerika maupun juga ke di komoditas lain juga. Terima kasih kepada Ekonom BCA, Pak David Sumual sudah bersama di Kompas Bisnis. Ya, terima kasih Mbak Okta. Asik berjoget pacu jalur yang sedang hits sambil duduk di kap mobil, saudara. Seorang pemuda di Lampung ditilang polisi. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, seorang pemuda berjoget pacu jalur sambil duduk di atap mobil yang sedang melaju di jalan tol Lampung. Polisi pun langsung menangkap pelaku untuk ditilang. Video berdurasi 19 detik memperlihatkan pemuda berjoget seperti tren pacu jalur yang tengah marak di media sosial. Namun gerakan itu dilakukannya di atap mobil dengan beberapa mobil konvoi di belakangnya yang tengah melaju di jalan tol Trans Sumatera ruas Pakeheni Terbang Tinggi Besar kilometer 58. Satuan PJR Ditlantas Polda Lampung langsung menyelidiki dan memanggil pemuda yang melanggar pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas sehingga dikenakan sanksi tilang dengan denda maksimal Rp750.000. Kami sudah mengetahui profil para pelanggar, yang pertama, yang kedua mengamankan pelanggar, yang ketiga melakukan penegakan hukum berupa tilang maksimal ya Pak Kandik ya, tilang maksimal 750.000 nominalnya, terus memberikan pemahaman keselamatan di jalan, selanjutnya membuat surat dan video pernyataan maaf kepada masyarakat Lampung. Mereka menyampaikan iseng, ya karena lagi viral ya video Aura Farming. Nah itu mereka juga pengen ikut viral juga. Ternyata apa yang mereka lakukan tidak sesuai dan membahayakan pengendara lain. Selain diberi sanksi tilang, pelanggar juga diminta membuat video klarifikasi dan permintaan maaf. Hal itu karena aksi tren pacu jalur Aura Farming di atas mobil dapat membahayakan pengendara lain. Polisi mengimbau agar aksi serupa tak ditiru, apalagi dilakukan di area yang bisa membahayakan diri dan orang lain. Pelaku video viral kami yang berjoget pacu jalur di atas mobil Pajero di Jalan Tol kilometer 58 pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025. Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Lampung dan Ditlantas Polda Lampung atas keliruan kami yang membahayakan pengguna jalan lain, dan kedepannya kami akan kooperatif berlalu lintas dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kami lagi. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Polda Jawa Barat menangkap 12 perempuan anggota sindikat penjualan bayi lintas negara. Sindikat beroperasi sejak 2023 dan telah mengirim 24 bayi ke Singapura. Polisi berhasil menyelamatkan 6 balita, di mana 5 anak balita diselamatkan di Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 anak balita diselamatkan di Tangerang. Ke-6 balita ini, menurut rencana pelaku, akan dijual ke Singapura. Rencana perdagangan bayi ini berhasil digagalkan oleh polisi dengan menangkap 12 anggota sindikat penjualan bayi. Polisi bilang, bayi yang akan dijual dikirim melalui Pontianak setelah dibuatkan dokumen keimigrasiannya. Sebetulnya juga kalau dibilang penculikan bukan jadi orang tua yang melapor, dia juga akan menjual bayinya, namun karena memang belum dibayar oleh pelaku sehingga dia melaporkan penculikan bayi ini.
modusnya dari perekrut ini, dia kemudian bayi ini dirawat selama lebih kurang 3 bulan. Kemudian setelah itu dia kirim ke Jakarta, dan dari Jakarta ini memang nanti ada yang memang diadopsi oleh orang lokal atau orang Indonesia sendiri. Kemudian ada juga yang nantinya kebanyakan dikirim ke luar negeri melalui Pontianak setelah dibuatkan dokumen-dokumen kelengkapan baik kependudukan maupun keimigrasian. Polisi masih melakukan pengembangan terkait penjualan bayi tersebut. Polda Jawa Barat akan melakukan koordinasi dengan Interpol untuk melacak jaringan penjualan bayi di Singapura. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Informasi lainnya, saudara, sound horeg menyebabkan kemacetan panjang kendaraan di Lumajang, Jawa Timur. Pemerintah Lumajang mengaku masih menunggu instruksi dari Pemprov Jawa Timur terkait aturan teknis sound horeg. Pancaran lampu warna-warni dan suara dari sound horeg membuat warga berbondong-bondong mendatangi tempat latihan sound horeg jelang pelaksanaan karnaval. Akibatnya, kemacetan panjang terjadi di Jalan Raya Desa Candi Putro, Lumajang. Bupati Lumajang bilang, fatwa MUI Jawa Timur tidak melarang secara mutlak soal sound horeg. Pihaknya masih menunggu instruksi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membuat aturan tersebut. Saya sedang menunggu karena di dalam klausul fatwa MUI itu ada menyampaikan bahwa agar pemerintah provinsi menghimbau, memberikan instruksi kepada pemerintah kabupaten kota untuk menindaklanjuti ini secara teknis. Tentu ini akan saya pelajari, dan sekali lagi fatwa MUI tidak melarang total tetapi membolehkan dengan syarat. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang meminta pemerintah daerah segera membuat aturan teknis terkait penataan sound horeg. Hal ini dinilai penting mengingat banyaknya event karnaval di wilayah Lumajang yang menggunakan sound horeg. Tadi rekomendasi dari teman-teman di komisi rekomendasi juga merekomendasikan agar ada penataan, ada penertiban tentang sound horeg ini. Mungkin ya nanti ada aturannya, ada SOP-nya, ada standarnya. Nah, saya kira itu. Sebelumnya, Pondok Pesantren Besuk Pasuruan melalui hasil Bahsaul Masail memutuskan sound horeg haram. Dalam video yang viral di media sosial, pengasuh Pondok Pesantren Besuk Pasuruan, Kiai Haji Muhibul Aman Ali bilang pertimbangan fatwa haram dikarenakan selain kebisingan, sound horeg juga menimbulkan dampak sosial. Rumusan dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek dampak suara, tapi juga mempertimbangkan mulazimnya tadi itu. Sehingga disebut dengan sound horeg, bukan sound system. Kalau begitu maka hukumnya lepas dari tafsir ini sudah. Dimanapun tempatnya dilaksanakan, mengganggu atau tidak mengganggu, maka hukumnya adalah haram. Namun hingga kini, MUI Jawa Timur mengaku masih mengumpulkan fakta lapangan serta melakukan kajian mendalam sebelum mengeluarkan fatwa resmi. Saat ini, fenomena sound horeg dinilai makin marak dan telah mengganggu kenyamanan warga, terutama di wilayah padat penduduk. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda kami hadirkan, saudara, Garuda Muda mengamuk, double hat-trick Jens Raven hancurkan Brunei 8 gol tanpa balas di partai perdana Piala AFF 23.